Dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan tanda lonceng. Smart FM presents Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Smart Business Talk. Kondisi ekonomi memang belum membaik, tapi bukan berarti tidak ada harapan untuk perbaikan. Ya, masih banyak orang-orang atau pihak-pihak yang optimis bahwa Indonesia mampu melewati masa-masa krisis meskipun isu mengenai terjadinya resesi ekonomi itu sudah kita dengar di mana-mana. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan ya supaya kita bisa keluar dari situasi krisis ini adalah punya kedisiplinan terhadap menjaga kesehatan, ya, social distancing, menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer atau rajin mencuci tangan, dan tentu saja ya menjaga kebugaran dan imunitas dari tubuh kita. Selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia. Salam merdeka untuk Anda dan salam dahsyat. Pagi hari ini saya sudah bersama-sama dengan Mbahnya Dahsyat. Yeay! Come on, semangat pagi semua. Jadi suasananya sama kayak kita kalau lagi bikin acara gitu ya, tetap gitu kan. Kebayang itu ruangannya riuh, kemudian patung lari-lari di atas panggung. Waduh, itu energinya langsung kerasa banget ya. Nah, Patung gimana kabarnya sekarang hari ini, khususnya hari ini ya? Semakin bugar, semakin sehat atau bagaimana? Semakin bugar, semakin sehat, jadi terus gitu ya, sehari treadmill, hati 30 menit, 45 menit gitu, dan pakai temporan, 400 meter ngebun, 400 meter relax. Terus kemudian juga 2 hari sekali push up itu gantian, jadi selang-seling satu harus push up minimal 100 kali gitu. Jadi terus dalam kondisi sehat dan luar biasa dahsyat. Sedangkan kalau tentang investasi ya hasilnya top marko top dos marko dos, karena perak meledak, nah, emas meledak. Dari dulu saya anjurkan orang untuk bagian. Banyak orang yang masih belum jelas bahwa kalau emas itu sudah naik, nanti bisa naik lagi nggak? Ya tetap bisa naik. Itu bisa turun nggak? Ya bisa turun. Lalu sudah naik tinggi gini kok terus harus beli. Nah, saya bilang, kalau turun terus Anda apa mau berani beli? Nah, bedanya ini banyak orang tuh nggak jelas bedanya antara investasi dengan spekulasi, aset alokasi dengan trading. Mereka nggak pernah jelas. Kalau saya turun ya saya tetap beli, naik tetap beli, itu hanya berdasarkan persentase dari keuangan saya. Makanya di Instagram saya tungdesemwaringin.tw ada saya capture, ada murid-murid yang di Financial Revolution yang belajar dari saya, dari bisa tunjukin grafiknya, kenapa saya beli, why, kenapa saya orang sibuk emas, sekarang kemarin berdedor di atas $2.000 per troy ounce, sepanjang sejarah rekor. Tungdesemwaringin perak, karena peraknya ketinggalan, peraknya belum pernah all time high gitu ya, masih separuh dari all time high. All time high itu $48 per troy ounce, ini baru $24 per troy ounce. Zaman Nabi Muhammad itu 1 dinar sama dengan 10 dirham. 1 dinar emas sama 10 dirham perak. 1 dinarnya itu adalah 4 gram sekian emas, kemudian 1 dirham itu 2 gram sekian perak. Jadi sebetulnya 1 gram emas sama dengan 7 gram perak. Sekarang 1 gram emas sama dengan 90 gram perak. Jadi peraknya masih ketinggalan luar biasa. Itu bagian dari melakukan financial revolution ya. Oke, baik ya. Ada strategi-strategi. Untung banyak. Ya saya bilang sebelum direalisasi itu belum untung gitu ya, dan saya tidak jual kok. Lu kok nggak dijual tuh Pak Tung gitu loh ya. Itu namanya hanya catatan yang menggembirakan saja. Lu kok nggak jual karena itu hanya catatan, dan saya melakukan aset alokasi bukan spekulasi, bukan jual beli enggak. Jadi saya masuk, kemudian masuk lagi. Kapan dijual? Ketika rebalancing. Maksudnya apa rebalancing? Ini penting sekali teman-teman. Jadi kalau kita sudah melakukan aset alokasi, misalnya emas atau perak 7,5, misalnya 15% atau 10%. Kemudian kita masuk ke sana. Suatu hari emas dan peraknya ini harganya naik terus jadi 20%. Nah, di saat itu saham yang tadinya misalnya kita alokasi sama-sama 10%, sekarang sahamnya turun, misalnya jadi komposisinya pada harganya tidak naik, yang naik perak, komposisi total kekayaan kita perak yang namanya saham turun tinggal 2%. Nah, ini naik jadi 20%. Nah, kita jual sebagian masuk ke saham, namanya rebalancing. Jualnya waktu itu
Jadi jual beli Anda tobat. Yes. Nah, ini apakah bagian dari kita recovery ekonomi? 2 minggu yang lalu kita sudah bahas recovery ekonomi, tapi waktunya nggak cukup waktu kita membahas ya. Bahkan untuk 2 poin saja kita masih membutuhkan waktu untuk membahas lebih dalam lagi. Nah, pagi hari ini kita ada kesempatan lagi nih Patung untuk mengingatkan kepada smart listener sahabat Sonora gitu ya. Tentu recovery ekonomi itu tidak boleh bergantung kepada apa yang dilakukan oleh pemerintah. Kita sendiri pun juga harus melakukan upaya, melakukan sesuatu begitu. Mohon kami diingatkan kembali sementara sebelum kita masuk ke poin yang berikutnya, Pak Tung, apa hal penting yang bisa dilakukan oleh kita, ya, oleh pribadi, oleh pelaku usaha begitu ya, terhadap aset-asetnya, terhadap kemudian bisnis yang dilakukan, atau terhadap keuangan atau finansial yang dia miliki begitu. Mungkin Patung bisa ingatkan sepintas sebelum kita masuk ke bagian yang berikutnya. Oke, kalau dari cara kita pribadi, balik lagi ya, tergantung dari posisi keuangannya kita. Kita miskin, menengah, UMKM, atau kita ini adalah yang kaya, masih yang kategori kaya. Kalau kita miskin sekali, makan aja susah, please deh, jangan ngambil barangnya orang lain atau jangan membuat kerusuhan. Alangkah baiknya apa yang perlu dilakukan? Yang dilakukan minta bantuan pemerintah. Nomor teleponnya pemerintah masih ada, orang diperpanjang kok. Ini katanya Juni mau berakhir, kelihatannya ini akhirnya diperpanjang lagi sampai Desember. Yaitu Kementerian Sosial. Kalau tidak bisa makan, teman-teman kita tidak bisa makan, saudara kita tidak bisa makan, Anda mau membantu, kasih nomor teleponnya pemerintah. Ini nomor satunya, 0811 10 222, 2-nya 3 kali, 10. Saya ulangi ya, 0811 222, 2-nya 0811, kemudian 10 dulu nih. 0811 10 222, 2-nya 3 kali, dan kemudian 10. Nah, itu minta bantuan pemerintah. Bisa juga minta bantuan IMF atau Bank Dunia langsung. Ini saya kasih nomor teleponnya ya. Anda kan dapat bantuan IMF. Tolong tulis ya. Istri, mertua, family. Bank Dunia, teman-teman, minta bantuan. Saya hari ini banyak sekali membantu. Jadi bantu saudara-saudara ya, itulah gunanya. Jadi jangan menghina orang yang punya duit, karena punya duit dihina, nanti pada waktu Anda butuh minta bantuannya, repot, tidak mau bantu karena Anda hina-hina gitu ya. Jadi sekali lagi, ini bisa minta bantuannya. Kemudian yang kedua, kalau kita event kita miskin, event kita menengah, event kita kaya, jurus kedua bisa dilakukan. Yaitu apa? Jadi maklar. Posisi hari ini jadi maklar itu very important karena seringkali kita, apalagi kalau yang miskin ya gitu ya, kalau yang menengah, yang kaya punya modal bisa jadi maklar dengan modal. Tapi kita bisa kok jadi maklar tanpa modal gitu. Ya tanpa modal. Jadi saya ada properti di Bali begitu ya, dijual saya itu bukan di Bali, yang di Pondok Indah itu. Nah kalau ini yang saya pakai modal karena saya DP-in kan gitu ya. Tapi saya DP-in 100 juta, harga properti 15 miliar, sekarang dijual hanya 7 miliar, kita kasih DP 100 juta, orangnya sudah kepepet, kemudian ya kita tawarkan lagi, sudah ada orang nawar 7,5 miliar, saya pun rasanya tidak saya lepas, mau saya beli aja karena tetap hari ini murah. Tapi sebetulnya Anda bisa nggak jadi maklar tanpa modal? Bisa, itu pelajaran yang sangat penting. Jadi maklar menengah, kayak tadi maklar properti yang untungnya ratusan persen, makar properti untungnya ratusan persen, Pak. Makar properti untungnya 2%. Iya, lah ini tekniknya beda. Hari ini tuh begitu banyaknya properti yang dijual. Tapi bukan hanya properti loh. Kita bisa jadi maklar empek-empek, kita bisa maklar di Instagram, itu banyak sekali alat-alat yang dijual. Bisa jadi maklar buku, maklar seminar, maklar istilahnya maklar kecil-kecilan, tapi itu mendapatkan income oke. Tapi maklar menengah, maklar properti. Yang maklar kecil-kecil untuk sehari-hari untuk makan, sedangkan maklar yang namanya untuk yang menengah ini tadi untungnya banyak, untungnya properti tadi. Bisa kok kita jualan untungnya. Artinya ada jalan begitu ya Pak Tung ya, sama sekali bukan berarti kita stuck. Kita bisa lakukan sesuatu untuk setidaknya menyelamatkan dulu lifetime kita gitu ya. Ada yang bisa kita dapatkan rupiahnya walaupun itu mungkin sedikit-sedikit. Oke, Pak Tung nanti kita bahas di sesi berikutnya. Apakah kemudian kita perlu khawatir atau kita bagaimana berhadapan dengan inflasi, dengan kemudian melemahnya ekonomi yang
seringkali kita dengarkan, ini perlambatan ekonominya sudah sangat tinggi sekali, 0 sekian persen lah begitu kita. Bagaimana dan apa yang mesti dilakukan oleh para pemilik bisnis ini? Nanti kita bahas di sesi berikutnya. Smart Listener dan juga sahabat Sonora, tetaplah bersama dengan kami. Dan kabar gembiranya, kami akan mengadakan webinar Merdeka, Smart FM Webinar Merdeka, di mana ada 5 narasumber yang hadir untuk Anda. Ada Anthony Dio Martin, kemudian ada Ryan Filbert, ada Tung Desem Waringin, ada James Gui, dan kemudian ada Pri GS yang kami hadirkan sepanjang bulan Agustus. Anda cukup membayar Rp350.000 untuk 5 paket webinar tadi ya. Masih ada kesempatan early bird-nya sampai dengan kami tunggu ya. Pagi hari ini segera daftarkan diri Anda, ketik nama kemudian spasi DWM spasi jumlah orang yang Anda daftarkan. Kami berikan special price Rp350.000 untuk kelima webinar ini. Kami jeda sesaat, tetap bersama kami. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadding In. Listener dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia, kita mulai kembali perbincangan pagi hari ini dalam Smart Business Talk. Kita bersama-sama dengan Paknya Dasyat, ada Patung Desem Waringin. Kami mengajak Anda pagi hari ini untuk bisa ikutan bergabung dalam perbincangan kami melalui YouTube channel Smart FM. Pastikan Anda subscribe channel Smart FM dan nanti Anda terus akan mendapatkan informasi terbaru mengenai video-video terbaru kami ya. Nah, Smart Listener, kami juga mengajak Anda untuk ikut serta dalam Smart FM Webinar Merdeka. Merdeka Emotion, Merdeka Selling, dan Merdeka Finansial. Kita tidak mungkin bisa membantu negara ini gitu ya untuk terus berkembang kalau kita nggak bisa membantu diri kita sendiri. So, kami mengajak Anda untuk ikut serta di dalam kelima webinar kami yang nanti dibawakan oleh ada Pak Anthony Dio Martin bicara tentang mengenai EQ Management, kemudian bersama dengan James Gui mengenai copywriting, mengenai finansial, dan juga life Revolution itu bersama dengan Patung Desem Waringin, dan kemudian juga bagaimana gaya hidup dan investasi bersama dengan Ryan Filbert, dan seni menjual diri bersama dengan Pri GS. Kami akan adakan selama bulan Agustus. Dapatkan informasi dan segera daftarkan diri Anda karena kami berikan special price untuk Anda yang daftarkan diri segera di pagi hari ini ya, hanya Rp350.000 untuk kelima webinar tersebut. Ketik nama kemudian spasi daftar DWM, spasi jumlah orang yang Anda daftarkan, kirim ke 0821 23459590. Saya ulang, ke 0821 23459590. 0821 23459590. Kita sambung dulu Pak Tung perbincangan kita pagi hari ini soal recovery ekonomi. Nah, ini banyak yang bingung bagaimana memahami angka perlambatan ekonomi gitu. Aduh, kayaknya itu untuk para ekonom aja deh gitu ya. Mungkin banyak pemilik usaha, pemilik bisnis yang berpikirnya begitu. Masyarakat awam juga berpikirnya begitu. Nah, sebenarnya bagaimana kita memahami itu nih, Pak Tung? Kalau dibilang lambat, tapi kayaknya yang belanja di Indonesia tuh gede juga. Sepeda Brompton aja gitu sampai habis laris manis gitu. Gimana tuh Pak Tung? Jadi yang namanya krisis itu definisinya adalah 2 kuartal atau 6 bulan kondisi ekonominya lebih pertumbuhannya minus, jadi lebih kecil dari GDP Gross Domestic Product. Nah, kalau di Singapura sudah confirm namanya krisis, masuk bukan krisis, masuk namanya resesi gitu ya. Nanti kalau depresi beda lagi. Jadi kalau krisis itu kalau namanya resesi itu namanya ekonominya minus berapa lama? Selama 6 bulan berturut-turut dalam 1 tahun dibanding Gross Domestic Product itu namanya minus. Singapura sudah minus, sudah lebih dari 6 bulan. Amerika juga sudah. Indonesia dulu masih positif, di kuartal kedua itu sudah minus 4,3%. Dan kemudian laporan ini nunggu, ini kan Juni sudah, nanti kan jadi Januari, Februari, Maret, kemudian April, Mei, Juni. Nah kemudian Juli, Agustus, September kita lihat. Kalau Juli, Agustus, September itu betul-betul minus lagi, berarti Indonesia resmi masuk yang namanya resesi. Nah, sebetulnya seluruh dunia ini, seluruh dunia minus, kecuali Tiongkok sekarang sudah mulai pulih, sudah mulai up. Jadi ketika virusnya dia berhasil kandang, istilahnya mulai pulih.
Terus kemudian apakah nanti ada second wave? Mungkin. Nah, sedangkan kalau kita minusnya di atas 10% dan berturut-turut minus tadi selama 2 tahun, itu namanya depresi. Nah, curiganya ini resesi mengarah depresi. Kenapa? Karena vaksin sementara ini walaupun sudah ketemu, belum masuk efektivitasnya sampai di mana, kan gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah ketemu pun harus diproduksi, misalnya Indonesia 250 juta, harus diproduksi minimal 2 katanya, jadi harus 500 juta vaksin. Terus nyuntiknya itu masih take time, nyuntikin 500 juta kali. Ya itu jangan tanya, itu satu usaha yang luar biasa. Tapi semoga segera ketemu gitu ya. Tapi dalam kondisi ini, prediksinya di Indonesia itu di Juli, Agustus, September ini ya minus lagi. Nah, sebetulnya langkah kita yaitu tadi 3 ya, kalau kita miskin minta bantuan pemerintah, IMF dan Bank Dunia, gitu tadi sudah kasih nomor teleponnya. Kemudian yang kedua kita belajar jadi maklar, baik Anda menengah, miskin ataupun kaya, jadi maklar itu just so good. Kemudian yang ketiga kita belajar satu yang namanya high value skill. Apa high value skill yang akan membuat kita jauh lebih sukses di zaman sekarang, begitu ya. Kita belajar satu yang namanya marketing, supaya Anda bisa melakukan satu yang namanya, kalau marketing, nah, kalau yang namanya marketing itu Anda bisa membantu untuk maklar orang tadi. Wah, ini ada Mas Iko Wright juga join di IG saya. Nah, Mas Iko juga sign bahwa harusnya ECHO, ECHO gitu ya. ECHO itu apa sih? Kita harus mulai efisien, kemudian harus kreatif, kemudian harus harus tentang di bidang health, kemudian O-nya harus online. Dari saya lengkapin dari Mas Ipo, jadi selain efisien, saya harusnya efektif. Bedanya apa sih efisien dengan efektif? Efisiensi misalnya kurangi gaji, itu efisiensi, gitu ya. Yang tidak perlu dikeluarkan. Saya tidak suka karena sebetulnya boleh itu kalau Anda kepepet banget, Anda UMKM, nah ini Anda boleh efisiensi, kurangi dong. Kalau tidak kan perusahaan Anda mati. Nah ternyata UMKM sekarang banyak yang sudah tamat riwayat. Bahkan pengangguran pun sudah meningkat, katanya 2,9 sampai 5,3 juta gitu ya, diprediksi nambah pengangguran baru. Nah, sekarang cari tenaga kerja jauh lebih gampang, jadi karyawan yang sok-sokan ganti itu dengan mudahnya. Apalagi di bidang coding. Nah, saya senang satu yang namanya efektif. Nah, itu saya terima kasih nih sama Mas Ko, kita terus kolaborasi untuk efektif itu apa? Saya gaji itu pada waktu saya masuk di rumah sakit kena COVID, ada satu perusahaan saya minus 700 juta. Selama 2 bulan minus 700 juta. Terus saya dengar dipotong gajinya. Saya enggak suka dipotong gajinya itu ya. Karena dipotong gaji waktu home enggak suka. Dan kasihan karyawannya nanti perputaran ekonominya berkurang. Kalau perputaran ekonominya berkurang, spendingnya berkurang, it's not really good. Apa yang saya lakukan? Efektif. Boleh kamu gaji kita fullkan, tapi dengan catatan kamu lapor apa yang kamu kerjakan. Mohon maaf kalau kamu tidak produktif, tidak inisiatif, hanya nunggu disuruh saja. Lupa saya memang tidak ada kerjaan. Jadi karena data kerjanya saya berhak santai-santai terima gaji. Oh, kalau yang ini saya keluarkan itu. Jadi lebih baik inisiatif, usul, mikir untuk sama-sama ngatasin bareng. Dengan efektivisasi, jadi supaya efektif tadi, ternyata di UMKM, termasuk perusahaan-perusahaan saya tadi yang minus tadi, mendadak Maret, April itu minus 700 juta, di bulan Mei sudah mulai surplus 280 juta gitu ya. Terus kemudian di bulan Mei, Juni mulai surplus lagi 300 sekian, hampir berapa. Terus ya, jadi kita mulai efektif. Supaya efektif gimana? Karyawan harus lapor tiap hari kerja apa. Kalau dia tidak jelas kerja apa, menghasilkan apa, sorry loh. Nah, terus kemudian atasannya bilang, Pak, saya sebagai atasan mewajibkan mereka lapor, susah Pak. Ya gini aja, kalau tidak lapor tidak gajian, potong 1 hari kerja. Jadi harus efektif. Kamu kerja jelas. Kalau dulu tidak dimonitor, kita damai-damai karena income-nya gede, ya bisa gaji-gaji bagi-bagi. Sekarang loh, mosok terus jadi istilahnya gandul, Tarsan. Maksudnya Tarsan gandul itu kemudian kita, pokoknya saya ikut gajian. Ya boleh sih, sama-sama gitu ya, mending repot kan gitu dari kalau mau. Jadi kalau yang gandul begitu istilahnya namanya Tarsan ya Pak Tung ya? Gandul. Oke. Saya jadi punya istilah baru nih gitu loh. Ini posisinya kita sebagai apa? Tarsan aja gitu kan, atau apa yang gandul gitu kan? Nah, sama, kalau Anda kerja ikut orang, alangkah baiknya inisiatif. Inisiatif apa? Meningkatkan high value skill Anda, dan kemudian mulai lapor terus apa yang Anda kerjakan, dan usul apa yang bisa Anda bantu pemikiran untuk perusahaan. High value skill tadi termasuk salah satu marketing. Online marketing, ini Pak Denny Santoso juga kelihatannya gabung di sini tadi gitu ya, di Instagram saya. Sama, itu
Jadi satu yang namanya high value skill. Terus kemudian internet marketing, negosiasi ini ada negotiation revolution kebalik nih kalau ini negotiation revolution. Tapi dalam hal ini terus kemudian ada belajar investasi, belajar tentang saham, belajar tentang perak, belajar tentang kecerdasan keuangan, belajar memanage perusahaan. Kalau Anda punya high value skill, Anda masih dikejar kok. Hari ini saya sebagai konsultan bisnis malah saya naikkan harganya. Loh, Pak Tung naikkan harganya. Iya, dalam kondisi krisis begini, ilmu ini lebih penting daripada sebelum-sebelumnya. Ya, saya ngasih ke Pegadaian, ngasih ke Adel Jewelry, ngasih ke yang untuk pembelian. Saya masih diundang dan masih diperpanjang terus. Karena apa? Mereka dapatkan manfaat. Kalau Anda punya high value skill, Anda dibutuhkan. Dalam kondisi krisis, Anda tidak dihilangkan. Tapi kalau skill Anda tidak penting-penting amat, ya mohon maaf. Oke, lebih baik kita selesaikan dengan damainya begitu ya. Smart listener dan juga smart listener dan juga sahabat Sonora tadi terkesannya itu kayaknya gampang ya. Itu tadi high value skill ya, ada efisien, efektif, kemudian inisiatif, produktif dan sebagainya. Persoalannya ketika praktek ya. Ketika ditanya apa usulannya untuk kemudian perusahaan ini misalkan lebih berkembang lagi. Kita sibuk dengan hal-hal yang tidak produktif lainnya. Nanti kita tanyakan kepada Patung, bagaimana kemudian bisa merangsang tim, merangsang diri kita untuk bisa berinisiatif, produktif, minimal nggak usah maksudnya jadi virus gitu ya buat perusahaan. Baik, Smart Listener dan juga sahabat Sonora, silahkan Anda boleh tanya ya, kalau ada di antara Anda yang mungkin mengalami hal yang serupa, silahkan Anda boleh tanya triknya kepada Patung pagi hari ini. Tapi jeda sesaat, tetaplah bersama dengan kami kembali setelah jeda. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Smart listener dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia, kita sambung kembali perbincangan kita pagi hari ini sambil menantikan Patung bersama-sama dengan kita kembali di kesempatan pagi hari ini. Kelihatannya lewat Instagram juga sangat seru sekali cerita Patung bersama dengan follower-follower di sana. Namun sebelum kita lanjut ya, kita mau menggali lebih dalam lagi soal high value skill tadi, Smart Listener dan juga sahabat Sonora. Saya ingin menyapa Anda dulu yang ada di Pontianak, Gorontalo, Palangkaraya, Samarinda. Kemudian saya beralih ke Anda yang ada di Padang, di Aceh. Saya menyapa Anda yang ada di Batam, di Pangkal Pinang, di Bangka Belitung. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Saya pun ingin menyapa Anda yang ada di Lampung, di Bali, di Bandung, ya, di Solo, Purwokerto, Cirebon, Semarang. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Saya beralih ke Anda yang ada di Surabaya, Yogyakarta, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan juga Manado, serta kota-kota lain di seluruh Indonesia yang tidak saya sebutkan. Atau bahkan Anda yang mendengarkan kami ada di luar negeri, ya. Anda bisa menyaksikan siaran kami melalui YouTube channel Smart FM. Kami juga sedang live melalui streaming di www.radiosmartfm.com. Mudah-mudahan pagi hari ini Anda cukup jernih mendengarkan siaran kami. Anda boleh kasih update atau juga kasih informasi ya berkaitan dengan siaran kami, kualitasnya pagi hari ini seperti apa. Silakan. Dan kami juga mengajak Anda ya untuk ikut dalam Smart FM Webinar Merdeka yang kami adakan sepanjang bulan Agustus, mulai dari tanggal 15 Agustus, 15 Agustus, 18 Agustus, 25 Agustus, kemudian 28 Agustus, dan kemudian 31 Agustus. Dapatkan informasi update-nya, kami informasikan untuk Anda. Dan untuk Anda yang daftar pagi hari ini, Anda bisa mendapatkan early bird, itu hanya Rp350.000 untuk ke 5 webinar ini. So, jadi Anda coba bayangkan ada 5, terus Anda cukup membayar Rp350.000 dan Anda bisa dapat ilmu yang banyak banget ya. Ini jauh lebih berharga ketimbang mungkin kita bisa membeli barang-barang berharga atau merek lainnya. Kenapa? Karena ilmu itu nggak ada habisnya dan nggak ada matinya, bisa dipakai kapanpun gitu ya. Dan kita dapatkan ini dari orang-orang yang kompeten seperti Anthony Dio Martin, kemudian juga Ryan Filbert, Tung Desem Waringin, James Gui, dan juga Prikes. Kelimanya, Anda bisa dapatkan dengan special price early bird Rp350.000. Ketik nama, kemudian spasi DWM, daftar webinar Merdeka disingkat DWM, dan kemudian spasi jumlah orang yang Anda daftarkan, kirimnya ke 0821 0821 2345 9590
Saya ulang ke 082123459590. Patung, kita sambung. Ya. Ada pertanyaan, yes. Ini ada pertanyaan, nanti kita bahas di sesi yang terakhir ya. Tapi tadi saya mau tajamkan dulu. Baru semangat-semangatnya ini. Baru semangat-semangatnya. Patung, high value skill ini gitu ya. Kelihatannya Pak Tung tadi menjelaskan, oh ya gampang, oh iya ya efisien ya. Oh ya kreatif ya, oke, produktif, terus kemudian inisiatif. Tapi persoalannya ketika di lapangan, ketika melakukan itu susah loh. Ya, disuruh produktif kayak apa sih loh? Saya udah kerja office hour ini loh ya, dari jam sekian sampai jam sekian gitu kan. Saya udah hadir kok, misalkan kalau ini sudah WFO, saya sudah hadir kok di kantor jam sekian sampai jam sekian gitu. Atau kalau tadi Patung mengatakan di rumah WFH begitu ya, Patung mengatakan lapor, apaan sih kok kayak kesannya atasan nggak percaya banget kalau saya kerja gitu ya, pakai lapor segala gitu ya. Dalam prakteknya tidak semudah yang kita bayangkan. Apa catatannya Patung supaya ini bisa lebih lebih benar-benar terjadi gitu, jadi kejadian lah gitu. Jadi itu yang terjadi. Jadi ada beberapa di anak perusahaan saya kan mulai aktif lagi untuk maintain anak perusahaan. Saya mintain laporan keuangan, kurang keuangan, saya suruh mintain lagi. Terus kemudian begini, saya tanya kerjaannya apa saja, hasilnya apa saja, begitu ya. Terus kemudian ada atasan yang berkeluh kesah, Pak, ini berkeluh kesah karena pada waktu itu sempat yang dipotong separuh. Dan keputusan bukan dari saya, dari GM-nya yang ambil keputusan karena posisi rugi. Ini terus kita ke kelanjutannya bagaimana, kita merasa tidak cukup, merasa tidak begini, ya terus kemudian saya sendiri tidak pernah senang kalau gaji yang dipotong. Dulu waktu saya tahu gaji potong, saya buang gitu. Terus kemudian, nah ternyata saya merasa seru sekali. Ini orang nuntut-nuntut ketika saya tanya, oke, kamu ngerjakan apa? Diem. Kalau ngerjakan apa terus diem, nah ini kan tidak efisien, tidak efektif gitu ya kan. Tidak bisa, jadi. Nah terus kemudian kreativitasmu mana? Ayo. Terus kemudian kalau saya bilang masa-masa kreativitas ini tuh adalah betul-betul harus, jadi bukan hanya kreatif only, tapi crazy juga, gila-gilaan. Jadi kita butuh lompat, jadi bukan hanya istilahnya perbaikan, tapi butuh satu yang namanya inovasi, lompat. Jadi lompat itu banyak sekali, kayak saya kemarin dengan AIA gitu ya, asuransi, kemudian dengan BCA, saya masih diundang. Dan saya begitu diundang sekali, diundang kedua kali, dan dibayar loh. Jadi bayar loh mereka gitu ya. Dan ketika mereka bayar, kok mereka mau bayar begitu sekali, dua kali, tiga kali. Karena mereka mendapatkan breakthrough. Saya bilang konsepnya tidak bisa. Sekarang kamu mau ketemu sudah tidak semudah dulu lagi, walaupun sudah mulai new normal diizinkan gitu ya. Betul. Terus kemudian, jadi sekarang sudah mulai masanya presentasi one to many. Bagaimana supaya orang mau mendengarkan presentasi Anda, misalnya begitu ya. Contohnya, misalnya, ini jadi pada waktu Anda ngundang, waduh, ngundang mau dikasih asuransi, padahal asuransi sangat dibutuhkan loh. Kalau Anda sakit kena COVID, kena begini, lupa kalau masuk di rumah sakit pemerintah akan ditanggung, BPJS ditanggung, berapa yang ditanggung. Bahkan saya ada yang suster itu di rumah sakit pemerintah rujukan, kepala rumah sakitnya temen, jadi dia Patung tolong mintakan ada Patung berkenan enggak untuk nyumbang, langsung saya sumbang. Ada satu suster kena masuk rumah sakit, susternya rumah sakit tersebut rujukan kena COVID, ternyata dirujukan tidak ada alatnya, terpaksa dipindah ke swasta, baru berapa hari tagihannya ada 200 juta. Ternyata yang diganti pemerintah tidak sebesar itu, terus kemudian hanya berapa puluh hari, kemudian saya langsung kirimin duit, terus bilang, Pak Tung ternyata jauh sekali, ini sekarang sudah 600 juta. Waduh, butuh alat apa Pak? Butuh alat begini. Ini belum ada begini. Ya saya ajukan deh, saya langsung WhatsApp ke adiknya Ibu Presiden, tolong kasihkan ke Pak Presiden, terus kemudian tolong kasihkan juga ke saya bahasa kepada dokter perawat. Ya salah satu bunyinya begini, kalau saya meninggal, saya tahu bahwa aparat kesehatan itu meninggal dapat sekitar 300 juta. Kalau saya salah, tolong diralat. Saya bilang kasih dia mumpung masih hidup. Daripada kalau sudah mati, untuk apa? Ternyata Pak Presiden pidato marah-marah. Ini kalau sudah mati, gimana? Oh, ya masuk juga berarti. jadi, tapi sekali lagi ini ya teman-teman. Jadi untuk Indonesia bagaimana speed recovery, pemerintah wajib karena hari ini pemerintah yang luar biasa, tapi kita tidak boleh menuntut pemerintah, kita mulai dari diri kita sendiri. Ya pemerintah sudah, kalau Anda tidak bisa makan, Anda dikasih kok. UMKM kemarin dibanjirin 2,4 juta. Nah sama, kalau Anda 2,4 juta, ada dua alternatif. Satu langsung dihabisin, bagus untuk ekonomi. Tapi problemnya tidak bagus untuk ekonominya dia pribadi. Jadi makanya saya saran kepada pemerintah, itu PKH yang 600.000, sekali lagi yang 600.000, itu tingkatkan jadi 2 juta. Ya, sekarang tetap helikopter money.
Jadi kuantitatif bukan kuantitatif. Nah kalau Anda kasih kepada banyak orang, terus kemudian problemnya dua, satu langsung dihabisin. Bagus untuk ekonomi, tidak bagus untuk dianya sendiri. Tapi kalau tidak dihabiskan, tidak bagus untuk, hanya bagus untuk dia, tapi tidak bagus untuk ekonomi. Jadi hari ini butuh spending supaya ekonomi meningkat. Nah untuk spending itu butuh yang namanya tingkatkan basic income. Yang orang-orang miskin bagi dia 2 juta. Syaratnya satu adalah pakai ada pendidikan. Anda dikasih edukasi. Jadi dikasih handphone aja deh mereka. Kasih handphone dan kemudian mereka e-wallet. Nah kalau e-wallet lebih seru lagi. Karena e-wallet itu semuanya transaksi ketahuan. Dengan e-wallet separuh dari 2 juta, 1 juta wajib habis. Kalau Anda tidak habis, hilang. Ya jadi ini kalau mau beli beras, mau beli apa, ini jadi kerjasama lah. Jadi saya bilang tadi kemarin, kalau Anda hari ini pakai yang namanya e-warung saya dugaannya banyak yang bangkrut. Mohon maaf ini, saya teman sama Mas Sandiaga Uno juga, OKOC juga pasti banyak yang bangkrut. Kok bisa? Karena tidak ada manajemen yang profesional. Jadi saran saya, udah deh, dicuri, nanti diapain. Nah, ya. Sekarang e-warung dengan pakai barcode tadi, terus kemudian mana kerjasama aja dengan Indomaret dan Alfamart. Anda bisa belanja kebutuhan sehari-hari. Nah, tapi 1 juta wajib habis, jadi ekonomi tetap bergerak. Terus kemudian e-warung boleh nggak boleh, ke OKC boleh nggak boleh. Nah, tapi separuh wajib ditabung. Wajib ditabung itu nanti setelah 1 tahun, 1 juta, 1 tahun jadi 12 juta toh. 12 juta hanya boleh diambil separuh. Dan kita pastikan bahwa bantuan ini misalnya 2 tahun atau 3 tahun. Ada jangka waktu pasti supaya mereka jadi habis-habis nanti ngandalkan wah ini dapat passive income dari pemerintah. No, ini akan selesai. Kalau selesai kamu harus survival. Jadi idenya seperti itu. Setelah survival, makanya tahun berikutnya kedua, dia sudah punya tabungan 6 juta, ditambah lagi 12 juta jadi 18 juta. Hanya boleh diambil 9 juta. Jadi mereka sudah mulai punya duit untuk permodalan, untuk usaha kecil-kecilan. Sedangkan di edukasinya, mereka diajarin bagaimana cari kerja tanpa istilahnya kemungkinan 98%. Mulai usaha tanpa modal, jadi makelar, jadi agen asuransi bagaimana, sukses di multilevel seperti apa, teknik milih multilevel seperti apa, mulai ternak lele caranya bagaimana, jualan itu seperti apa, jadi makelar properti caranya bagaimana. Nah, jadi agen asuransi caranya bagaimana. Jadi ada edukasi-edukasi setiap mereka mau terima duit, mereka ada begini, mereka harus baca, rekam, kirim balik. Nah, terus kemudian ada satu yang namanya grant. Maksudnya grant itu apa? Kalau orang miskin dibantu, itu seringkali ya terima bantuan terus. Ya enggak apa-apa, boleh nggak boleh. Tapi kalau mereka lulus, nah mereka dapat grant. Maksudnya grant itu apa? Kalau mereka membuktikan dalam waktu 3 bulan berturut-turut atau 5 bulan berturut-turut, dapat UMR minimal dari tempat, mereka boleh ngaku lulus, dan kalau ngaku lulus di grant dapat 10 juta. Tapi 10 juta, sekian tahun sisanya nggak boleh dapat. Iya, artinya di dalam itu ada sebuah proses yang bukan cuma sekedar kita memberi, tetapi kemudian setelah memberi what next gitu ya. Si penerima itu ada sebuah tindakan, ada action untuk kemudian juga membekali dirinya, ada proses di situ. Berarti Patung lagi-lagi mau mengatakan bahwa yang namanya proses belajar itu nggak boleh stop ya, sekalipun itu dalam kondisi kita situasi ekonomi kayak gini ya. Jadi ketika pun kita diberikan bantuan, tetap harus ada proses belajar, meningkatkan skill, kemampuan tadi seperti yang disampaikan oleh Patung. Kita bahas nanti satu sesi yang terakhir Patung ya, beberapa pertanyaan mudah-mudahan masih sempat kita jawab, pasti bisa deh ya, 1-2 pertanyaan kita jawab, dan kemudian kuncian-kuncian bagaimana merecovery ekonomi yang sekarang ini kita hadapi. Tadi Patung secara pribadi sudah sampaikan, buat pelaku bisnis juga tadi sudah disampaikan ya, bagaimana tim di dalam harus ada proses high value skill tadi. Kita bahas di sesi berikutnya. Smart Listener tetap bersama dengan kami untuk satu sesi yang terakhir. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Melesat juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia, kita sambung kembali untuk satu sesi yang terakhir, dan sebelum kita kembali bersama-sama dengan Patung ya, yang tampaknya lagi melayani umat melalui Instagram. Patung, kita sambung kembali untuk mengingatkan Anda untuk bisa mengikuti Smart FM webinar Merdeka ya, yang akan kami adakan selama bulan Agustus ini, dan kemudian Anda bisa mendapatkan special price early bird-nya Rp350.000 untuk 5 narasumber ya. Jadi
ada Anthony Dio Martin, Ryan Filbert, kemudian juga James Gui, ada Tung Desem Waringin, dan juga Pringkes. Semuanya Anda bisa dapatkan, semuanya ya. Anda ketika membayar Rp350.000, Anda sudah bisa mendapatkan kelima webinar yang keren-keren ini dari narasumber yang super keren ya, yang hadir bersama-sama untuk bukan cuma sekedar menginspirasi, tapi benar-benar ini mendobrak, membongkar, dan kemudian mengajak kita untuk take action ya. Daftarkan diri Anda dan dapatkan informasinya berkaitan dengan Smart FM Webinar Merdeka. Ketik nama Anda, kemudian spasi DWM ya, spasi jumlah orang yang Anda daftarkan, kirimnya ke 0821 2345 9590, 0821 2345 9590. Patung, ada pertanyaan ya soal ini. Yes. Rupanya perbincangan kita disimak banget oleh smart listener ya. Tadi Patung mengatakan bahwa ya soal ini ya, manajemen yang tepat. Nah, bagaimana memperbaiki manajemen, Pak Tung, di situasi yang kayak gini? Ini kan jadi kayak kelihatan sekali betul ya, di situasi yang kayak gini jadi tahu nih kalau sebuah perusahaan manajemen yang nggak rapi gitu ya, atau usaha yang dibangun oleh pelaku UKM itu manajemen yang nggak bagus gitu, itu langsung kelihatan banget di situasi kayak gini. Nah, memperbaikinya mulai dari mana, Pak Tung? Mohon saran. Pertanyaan dari Pak Bimo yang ada di Surabaya. Jadi, memperbaiki tentu saja nomor satu, analisa keuangan terlebih dahulu. Kalau keuangannya ternyata minus, tidak mencapai target atau bahkan turun, apa yang perlu kita lakukan? Yang kita lakukan cuma 3 saja. Satu, rencana baru, yang kedua manajemen baru, yang ketiga perusahaan baru. Gampang toh? Maksudnya perusahaan baru, ada ganti perusahaan yang lain. Saya damai kok dengan anak-anak perusahaan. Rencana baru itu terdiri dari apa? Produk baru. Anda harus punya produk baru. Kalau produknya baru, nggak bisa. Contohnya, sebenarnya saya bisa ngomong panjang sekali. Produk baru, kemudian hadiah baru, teknik keluar baru, wilayah baru, konsultan baru juga boleh, tambah orang baru boleh, terus kemudian detail yang baru boleh, sistem affiliate marketing baru boleh, terus kemudian jadi apa yang baru Anda? Kalau tidak ada yang baru, dikatakan oleh Albert Einstein, orang yang mengharapkan hasil yang berbeda tapi tindakannya terus-menerus sama, itulah definisi dari orang gila, gitu ya. Gila. Okay. Ya, kalau Anda merasa berbeda. Nah, saya sederhana, misalnya saya di Wet Gloss itu kemarin kirim duit nih, kiriman, sorry nih, yang di Instagram terbalik ya, kalau di sini yang di terbalik laporan keuangan. Nah, ini Wet Gloss, cemerlang abadi periode Januari sampai 2019 masih bagi hasil. Kemudian saya tanya kondisinya sekarang bagaimana? Lumayan Pak, dulu begitu ketemu saya sudah mulai switch. Jadi itu kan Wet Gloss itu adalah untuk ngecat mobil. Nah, kemudian kita kerjasama dengan partner baru. Untuk apa? Ngecat sepeda Brompton. Nah, Brompton lagi booming hari ini. Jadi dari ngecat mobil, ternyata mobil sekarang juga banyak sekali yang tetap dicat gitu ya, milik artis-artis yang booming di dunia online gitu ya, di dunia YouTube. Sekarang mereka top, karena orang kan di rumah, mulai YouTubean, mulai nonton TV, jadi mulai Instagraman lebih sering daripada zaman dulu. Dan mereka penghasilannya artis-artis ini dahsyat luar biasa. Nah, mobilnya juga di Wet Gloss jadi kinclong, jadi anti gores, jadi luar biasa. Sepeda kita buat gambarnya, produk baru, jadi bukan hanya ngelapis cat, tapi kita gambar, jadi ada artisnya yang paintnya jadi cantik sekali di Wet Gloss. Anda boleh cari Wet Gloss gitu ya, WETEGLOSS, Wet Gloss Indonesia, Wet Gloss Jakarta, dan ternyata booming juga. Jadi ngecat sepeda Brompton itu top market top gitu. Jadi saya dikirimin, Pak lumayan Pak Tung, jadi sepeda, jadi produk baru apa? Wilayah baru, teknik keluar baru, sistem komisi baru, affiliate marketing baru, jadi paket baru, promo baru, apa yang baru? Kalau Anda tidak ada yang baru, itu manajemennya ya berantakan kan gitu, dalam arti Anda tidak mencapai. Terus kemudian misalnya menurun, saya di laundry saya sederhana sekali. Sekarang sudah mulai pulih, bahkan mulai pulih, wah ini mulai di atas 1 juta lagi. Dulu PSBB saya sudah antisipasi gitu dari sekian tahun yang lalu, makanya laundry saya punya satu jenis yang namanya anti krisis gitu. Nah begitu situasi pada waktu itu sempat turun, saya bilang oke, sekarang orang tidak keluar dari rumah, kita terima jemputan, buat video yang kita menunjukkan bahwa kita sangat-sangat perhatian terhadap kesehatan. Kreatif, masih ingat Eko tadi, efisien, kreatif crazy, rodok gila dikit, harus ada hal baru, kemudian health concern. Anda menunjukkan health concern, kami jemput, kami pakai APD, kami pakai begini. Terus kemudian help people, kita kasih kesempatan orang jadi affiliate kita. Anda bisa jadi marketing kita, jadi marketer kita. Anda bisa jadi maklar kita. Orang hari ini susah dapat pendapatan nih. Anda mau jadi marketing kita, tak kasih kesempatan untuk jadi Anda punya income gitu ya. Jadi Anda jadi istilahnya influencer kita. Jadi
Tadi micro influencer kita, dan Anda dapat komisi juga, Anda dapat begini. Kemudian harus online, yes. Jadi, tapi misalnya terus menurun apa yang kita lakukan? 3, audit basic. Pelayananmu sudah bagus belum? Menghasilkan wangi belum? Laundry itu ternyata nomor 1 bukan bersih, wangi dulu. Wangi, bersih, kemudian kering gitu ya. Kemudian servisnya bagus, cepat. Nah, kita sudah belum audit basic? Kita audit basic diri kita, audit basic bukan lawan lah, saingan kita, tetangga-tetangga kita. Mereka harganya berapa, basicnya, terus kemudian delivery-nya seperti apa, bersihnya seperti apa. Sudah, audit basic, terus kemudian ditingkatkan, dibetulkan, kita buatin prosedur. Kemudian yang kedua, mulai audit apa? Audit marketing. Sudah belum? Artinya kita BA Blast, kita sudah belum, kita memberikan penawaran-penawaran, kasih program. Contoh, ada satu tempat saya, laundry menurun. Begitu menurun, audit basic-nya sudah lolos, kemudian audit marketing. Audit marketing kita apain? Kita kasih gratis. Senin sampai Jumat, gratis. Tempat itu rada gila, iya gratis satu tempat. Mereka kan servis gratis, kalau sudah penuh mereka akan drop off, tinggal ya Pak saya nggak mau nunggu ini gini. Tapi gratis terus Senin sampai Jumat gratis. Nah omsetnya juga meningkat. Namanya audit marketing. Apa yang perlu kita ganti marketingnya? Yang ketiga apa? Audit keuangan. Jangan-jangan ada yang nyolong ini. Dari kesempatan ini kurang duit terus nyolong. Nah ini jadi penting sekali, luar biasa itu. Yes nih, waduh nih sudah semangat, tahu-tahu hampir jam 8. Yang kita lanjut di Instagram. Kalau Instagram saya mah bebas gitu ya. Nanti bisa disambung kembali ya. Jadi tadi yang secara singkat tadi Pak Tung mengatakan pertanyaan untuk Pak Bimo, manajemen bagaimana memulai memperbaikinya. Lihat tadi apakah ada rencana baru, manajemen baru, perusahaan baru. Lihat untuk yang rencana baru tadi diambil contoh oleh Pak Tung, lihat dari produknya, bagaimana layanannya, dan kemudian bagaimana marketingnya. Patung, untuk menutup perbincangan kita pagi hari ini, recovery ekonomi itu sangat mungkin berarti kalau tadi dari apa yang disampaikan oleh Patung. Tetapi apa yang harus kita cari untuk menjadi breakthrough ya? Karena tadi Patung mengatakan setiap yang dilakukan ini harus menjadi breakthrough. Bagaimana saran Patung ya kepada Smart Listener dan juga sahabat Sonora untuk menemukan breakthrough tadi untuk recovery ekonomi, baik ekonomi pribadi, keluarga maupun juga usaha yang kita bangun. Ya, jadi sekali lagi seperti tadi yang saya sampaikan ya, kalau kita ekonominya miskin ya kita bisa minta bantuan tapi belajar jadi maklar. Terus kemudian kalau Anda UMKM dalam kondisi bumi gonjang ganjing ya susah ngomong. Kalau susah ngomong itu ya alangkah baiknya jadi minta restrukturisasi di bank. Kemudian berikutnya yang kedua, jadi selain restrukturisasi di bank kita mulai cari produk baru, paket baru. Seperti saya share one more story. Di Solo saya punya kakak saya jualan ayam yang namanya warung gitu ya. Ya selain dia punya air, punya apa, dia ada warung, ada jualan burung, dan susah semuanya. Terus kemudian saya kan cuma tanya, lo kalau kamu di diskon itu jangan diskon lah, beli satu gratis satu. Kamu masih untung nggak? Ya untungnya tipis. Pilih untung tipis atau nggak ada untung sama sekali. Ya untung tipis tapi yang kencang. Oke, kalau gitu beli aja paket beli satu gratis satu. Booming, wah ratusan. Kemudian saya tanya, bisa nggak di seluruh Indonesia? Wah belum bisa. Belajar, ayo kamu teknik cari di YouTube bagaimana di vakum, dibeginiin, diapain supaya bisa seluruh Indonesia dikirim. Oh bisa, sekarang mulai kirim ke seluruh Indonesia. Sungguh luar biasa terjadi breakthrough, omsetnya tambah banyak, walaupun marginnya lebih kecil, jualannya tadinya hanya melayani orang di sini, sekarang sudah mulai paket, mulai kirim ke luar kota, karena ayamnya dia keren banget, ayam batang. Jadi ayamnya kalau digosok dengan bumbu, kemudian boleh digoreng, boleh dipanggang, boleh dibakar, enak tenan. Tapi itu jadi breakthrough karena dia punya satu yang namanya produk baru, wilayah baru, dan paket baru. Jadi please deh, Anda, sedangkan kalau Anda kaya ya tenang saja, ini Perak masih ada harapan banyak gitu ya. Jadi untuk bisa mendapatkan breakthrough itu fokus coba lakukan sesuatu untuk bisa mendapatkan sesuatu yang baru. Begitu ya Patung ya. Patung, terima kasih banget buat pagi hari ini. Sangat powerful banget dan energinya kita bisa rasakan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan inspirasi untuk melakukan sesuatu. Nggak boleh sekedar mengeluh atau cuma misu-misu di belakang, tapi do something ya. Kita mulai dari diri kita. Patung, terima kasih. Sehat-sehat untuk Patung ya. Terima kasih. Yes, kita ketemu lagi dopengan dari sekarang. Smart Listener sahabat Sonora, sehat-sehat untuk Anda semuanya. Kami pamit. Saya Nurlija. Bantung Desember ingin. Salam dahsyat. Salam dahsyat. Yeay. That was Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Brought to you by Smart FM Network.
Smart FM Terima presents kasih untuk menyimak sajian MDW Pro Radio. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Show.